Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Christopher, hari ini kita akan kembali mereview sebuah barang tanpa di-endorse oleh suatu brand manapun. Hari ini kita akan mereview sebuah laptop gaming dari Lenovo. Kalau sebelumnya saya review Lenovo Legion 5, kali ini kita kedatangan Lenovo Legion 5 Pro dengan warna yang sangat keren. Udah penasaran kayak gimana laptopnya? Nonton B-rollnya terlebih dahulu. Untuk spesifikasi dari Lenovo Legion 5 Pro ini, dia menggunakan prosesor Intel Core i7 11800H dengan 8 core 16 thread dan base clock speednya ada di 2,3 GHz, boostnya mencapai 4,6 GHz. Lalu untuk fabrikasinya sendiri dia menggunakan teknologi 10 nanometer superfin dan TDP maksimumnya ada di 45 watt. Berlanjut ke RAM-nya, dia menggunakan 16 GB dual channel yang sudah terpasang di sini, 16 GB dual channel 3200. Dan bisa kalian upgrade hingga maksimal di 32 GB. SSD-nya menggunakan NVMe PCIe tentunya berkapasitas 1 TB dan dia sudah Gen 4 yang artinya kenceng banget dan nanti kita akan lihat di pengujiannya kayak gimana. Untuk grafiknya sendiri dia menggunakan dual graphics, yaitu integrated graphics-nya Intel UHD Graphics yang nggak terlalu penting untuk dibahas, dan menu utamanya adalah RTX 3060 6GB GDDR6 192 bit dengan TGP-nya di 130 watt. Untuk harga laptop ini sendiri dia dipasarkan di harga 28 jutaan, ada yang 28.100 sampai 28.900 dengan garansi 3 tahun plus accidental damage protection. Lanjut kita ngomongin desainnya. Kalau ini dibandingin sama Lenovo Legion 5 biasa yang pertama kali saya review, ini lebih premium dan keren tapi tetap nggak terkesan banyak gimmick gamingnya. Ada logonya besar di bagian punggung layar yang bisa menyala kalau kalian colok di charger dan warnanya tuh biru muda. Dan jika dikombinasikan dengan warna putih yang ada di keseluruhan bodi laptop ini, itu warnanya jadi manis banget dan color temperaturnya jadi agak cold icy gitu. Lalu ada dua buah garis horizontal di sebelah kiri dan kanan logo Y yang kayaknya kalau dari kamera depan ini nggak kelihatan, tapi mungkin kalian bisa lihat lebih jelasnya di B-roll. Lenovo juga sedikit memberikan permainan warna dengan memberi warna abu-abu yang kalau di spesifikasi sih namanya Dove Grey ya. Itu di bagian plastik yang menyelimuti area bagian bawah punggung layar tempatnya I/O ports dan sebelah kiri kanan tempatnya exhaust port. Dan ini sekali lagi bikin warnanya tuh tambah cantik dan ngingetin saya sama sesuatu, yaitu Gundam. Siapa yang setuju sama saya silahkan tulis di kolom komentar ya. Lalu untuk materialnya sendiri, keseluruhan bodi laptop ini menggunakan aluminium dan ada beberapa parts yang menggunakan plastik seperti bagian bezel, tentu saja kayak laptop pada umumnya, dan bagian cover I/O ports dan exhaust. Lalu untuk dimensi laptop ini sendiri, dia punya panjangnya 3,5,6 cm, lebarnya 26,4 cm, dan ketebalannya 2,6 cm dengan bobot 2,3 kg. Beralih ke bagian layarnya, seperti yang kalian bisa lihat di B-roll, tampilannya masih sama persis seperti Legion 5. Dengan bezel tipis di ketiga sisinya, lalu ada notch yang timbul di bagian atas untuk menyimpan modul webcam, dan ada branding Legion di bagian bawah layar dengan warna hitam glossy untuk bikin dia sedikit lebih pop out daripada warna hitam di sekelilingnya. Untuk layarnya sendiri, dia berukuran 16 inch, sedikit lebih besar dari Legion 5 biasa, dengan resolusi WQXGA atau 2K, itu 2560 x 1600 pixel. Panelnya sendiri menggunakan True IPS dan color gamut 100% sRGB, yang pasti penting banget buat kalian para pekerja yang butuh keakuratan warna tinggi. Kecerahannya juga 500 nits, jadi laptop ini oke banget dipakai di ruangan yang semi outdoor ataupun outdoor karena layarnya terang banget. Dan refresh rate-nya tentu karena laptop gaming 165 Hz. Lalu juga ada teknologi Dolby Vision, HDR400 dan G-Sync yang disematkan Lenovo pada layar laptop ini. Yang sedikit bikin beda dari Legion 5 Pro ini, layarnya nggak bisa dibuka sampai 180 derajat kayak Lenovo Legion 5 biasa. Jadi nggak tahu itu bisa jadi poin plus atau minus buat kalian. Dan kayak gini tampilan dari webcamnya Lenovo Legion 5 Pro. Dia menggunakan 720 pixel dengan 30 fps dan bisa kalian lihat semuanya lumayan clear, warnanya juga cukup oke walaupun banyak noise-nya. Dan satu lagi ada e-camera shutter yang bisa kalian gunakan untuk mematikan webcamnya. Gak bakal ke-detect dan kalau kita nyalain lagi, gitu. Turun ke area palm rest, ini benar-benar mirip sama Legion 5 biasa dari segi desain dan keseluruhannya. Di bagian atas tengah ada power button, lalu ada keyboard yang dilengkapi dengan numpad di sebelah kanannya, dan bagian bawah ada touchpad yang lebar serta responsif.
Feel keyboardnya juga sama persis, empuk, travel distance-nya pas, dan nyaman banget dibuat ngetik. Yang paling kelihatan beda adalah backlit dari keyboard ini, yang warnanya biru muda sama seperti warna logonya di punggung layar, dan dia hanya punya satu zona warna dan nggak bisa diubah. Kayaknya ini dilakukan Lenovo supaya estetika laptop ini tetap terjaga. Dan ukuran laptop yang 16 inch ini juga nggak berasa ada perbedaan dari Legion 5 yang ukurannya 15,6 inch. Palm rest-nya tetap berasa segitu aja buat tangan saya yang agak kecil. Luas tapi nggak keluasan ya, beda 0,4 inch emang nggak ada yang bisa notice sih. Untuk bagian I/O ports-nya seperti yang bisa kalian lihat di video. Lalu fitur apa aja sih yang ada di laptop ini? Yang pertama-tama soal konektivitas, laptop ini sudah dibekali modul Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX dan Bluetooth 5.1. Lalu untuk chargernya sendiri kita kasih tahu chargernya kayak gimana. Nih, laptop ini pakai charger segede gini dan dia punya daya 300 watt yang pastinya untuk mendukung performa laptop ini supaya pol abis. Lalu seperti laptop-laptop Lenovo sebelumnya, dia juga dibekali dengan software Lenovo Vantage, tempat buat kita ngatur segala macam yang ada di laptop ini kayak mode power, mode baterai, dan lain sebagainya. Nah, sekarang waktunya kita untuk melakukan pengujian performa dari laptop ini. Dan perlu kalian ketahui, semua pengujian ini kita lakukan di mode performance untuk mengeluarkan performa maksimal dari laptop ini. Pertama-tama kita coba untuk mengukur speed SSD-nya menggunakan Crystal Dismark dan read-nya kita mendapatkan skor 6633, sedangkan write-nya di 4996. Skor yang sangat kencang untuk read-nya, sedangkan write-nya walaupun nggak sekencang read-nya, tetap lebih kencang daripada laptop-laptop lainnya. Kita lanjutkan ke pengujian rendering dengan menggunakan Adobe Premiere, video berdurasi 1 menit dan resolusinya 4K. Laptop ini berhasil mencatatkan waktu 1 menit 42 detik. Dan ternyata nggak sekencang Lenovo Yoga 9 yang sempat kita review kemarin ya. Kita lanjutkan ke Blender. Untuk CPU rendernya dia mencatatkan waktu 3 menit 1 detik dan GPU rendernya 48 detik. Skor yang ya biasa-biasa aja lah. Lanjut ke pengujian sintetis. Menggunakan R15 kita dapatkan skor 2182. Sedangkan untuk R20 single core-nya mencatatkan 582 dan multicore-nya di 5390. Lalu kita looping selama 10 kali dan kita dapatkan average-nya di 5222 dengan temperatur rata-rata di 81 derajat dan maksimumnya di 95 derajat. Kita lanjutkan ke tes untuk simulasi gaming. Kita menggunakan 3D Mark Time Spy dan laptop ini mencatatkan skor di 8618. Untuk 3D Mark Firestrak sendiri dia mencatatkan 18.837. Dan untuk stress testnya sendiri laptop ini lolos dengan skor 98,3%. Dan suhu maksimum CPU yang tercatat ada di 78,9 derajat, sedangkan suhu GPU-nya stabil di 80 hingga 82 derajat. Benar-benar performa cooling yang mantap banget di laptop ini. Dan buat kalian yang nggak sabar sama pengujian gamingnya kayak gimana, kita udah mencoba di beberapa game dan ini hasilnya. Untuk game yang pertama kita mencoba di Dota 2 dengan setting resolusinya di 2K dan grafiknya kita buat full render dan rata kanan kita dapatkan di sekitar 180-an sampai 200 fps. Hasil yang sangat memuaskan karena ya untuk laptop gaming dengan harga segini dan hardware yang kayak gini performanya udah sangat pantas lah. Selanjutnya kita coba juga di game e-sport lainnya yaitu CSGO. Kita setting resolusinya di 2K, lalu semua grafik settingnya kita buat high ataupun very high. Dan kita bisa dapatkan di scene tembak-tembakan seperti ini bisa dapat di 160-an sampai 210 fps maksimal dan nggak ada frame drop yang sangat signifikan yang bisa mengganggu permainan kita. Jadi sangat lancar banget dipakai main game-game e-sports. Kita lanjut di game Valorant, settingnya kita buat
resolusi 2K, lalu semuanya kita bikin di high dan semua limitnya kita matikan. Lalu kita bisa dapatkan di sekitar 205 sampai 220-an fps. Ke game selanjutnya yaitu Genshin Impact, kita buat semuanya di high, lalu resolusinya juga di 2K dan kita dapatkan di maksimum FPS-nya yaitu 60 FPS. Ya untuk laptop gaming sekelas gini sih udah pasti maksimum FPS ya. Selanjutnya kita coba di game AAA yaitu Far Cry 5. Buat kalian yang udah bosan sama game ini, tenang aja, kita udah pre-order untuk Far Cry 6-nya, tapi sementara kita pakai game ini dulu. Untuk resolusinya kita setting di 2K, lalu semua setting grafiknya kita buat di rata kanan alias ultra ataupun highest. Dan kita dapatkan frame rate-nya di sekitar 70 sampai 90-an fps. Dan ini hasilnya kalau kita coba di setting paling rendah yaitu low, kita dapatkan di sekitar 98 sampai 120-an fps. Dan spesial buat kalian yang udah protes kalau kita nggak punya game-game baru, akhirnya kita beli game juga yaitu Assassin's Creed Valhalla. Dan untuk settingnya kita coba di sama resolusinya 2K, lalu semua settingnya kita buat very high dan ultra, kita dapatkan FPS-nya sekitar 58 sampai 60-an FPS. Dan kita udah coba juga mainin pakai laptop ini, sangat playable sekali dan lancar, nggak ada stuttering ataupun FPS drop yang bikin permainan terganggu. Sekali lagi kita coba Assassin's Creed Valhalla dengan setting grafiknya kita buat low dan kita dapatkan di sekitar 73 sampai hampir 90 FPS. Tapi menurut kami sih kalau laptop ini dengan settingan ultra tadi bisa dapat di sekitar 50-an sampai 60-an fps dan sangat playable, mending kalian pakai buat main di settingan ultra aja. Karena kalian bisa menikmati full grafiknya yang sangat indah dari game ini. Untuk bagian dalam dari Lenovo Legion 5 Pro adalah seperti ini. Seperti yang bisa kalian lihat, ada satu slot M.2 yang kosong yang bisa kalian pasang SSD untuk menambah kapasitas storage. Dua slot RAM juga sudah terpasang dari sananya dan bisa kalian tukar dengan RAM dengan kapasitas yang lebih besar. Lalu ada satu slot M.2 SSD juga yang bisa kalian tukar hingga 2 TB. Untuk baterainya sendiri dia berkapasitas 5100 mAh dengan 80 Wh. Saat kita melakukan pengujian baterai, laptop ini mencatatkan waktu 5 jam 11 menit. Itu kita lakukan dengan metode looping video. Lalu tingkat kecerahan layar kita turunkan jadi 50% dan mode laptop ada di quiet mode. Sebenarnya klaim dari Lenovo sendiri, laptop ini bisa mencapai maksimal 7 jaman dengan pengujian menggunakan Mobile Mark 2018. Tapi kalau kita melihat angka 5 jamnya itu standar ya, mengingat laptop ini ada dari kubu prosesor biru. Sedangkan kita sama-sama tahu kalau laptop yang punya daya tahan baterai lebih tinggi itu ada dari kubu prosesor merah, apalagi yang 5000 series. Jadi setelah kita bahas semuanya tadi, mulai dari spesifikasi, desain, bahan, kualitas layar, serta ketahanan baterainya, kita bisa bilang laptop ini masuk jajaran kelas atas, walaupun ya nggak paling atas banget juga. Desainnya saya pribadi suka banget, karena tetap dengan ciri khas Lenovo yang clean, lalu kombinasi warnanya juga cantik banget, cuman agak sayang ya karena dia pakai warna putih, jadi buat tangan kalian yang gampang keringetan, mungkin gampang kotor pakai laptop ini. Tapi itu juga bisa diatasi dengan kalian pakai keyboard eksternal, jadi bukan masalah yang besar. Dan yang paling penting, laptop ini mau dipakai siapapun tuh nggak bakal kelihatan over karena kebanyakan gimmick gaming. Itu top banget. Untuk performanya, speed SSD-nya kenceng, lalu untuk bermain game dia juga lancar banget. Cuman untuk kebutuhan produktivitas, laptop ini tuh masih kalah dengan laptop gaming lain ataupun laptop dari seri profesional yang punya speed rendering lebih oke daripada laptop ini. Jadi kesimpulan dari kami, desain kami beri skor 8,5. Untuk fitur karena ya di laptop ini biasa aja kita beri skor 7 dan performa kita beri skor 7,5. Dan satu lagi, kita akan menepati janji kita di video sebelumnya yaitu giveaway mouse gaming dari Lenovo yaitu Legion M200 RGB Gaming Mouse 1 ini. Kemarin kita udah buka
postingan di Instagram dan kita minta kalian untuk memberikan komentar-komentar yang lucu dan menarik. Kita akan bacakan beberapa dulu sebelum ngumumin pemenangnya. Yang pertama ada dari Allen. Dengan mouse gaming baru dapat membantu meringankan sakit punggung saya yang lelah menggendong teman saya bermain Valorant. Ya kalau gitu mah temannya nggak usah diajak main ya lain kali. Selanjutnya ada dari Rangga _TRG05. Untuk mainan kucing soalnya keren Min. Kayak ginian masa dibuat mainan kucing, gimana sih? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita umumin pemenangnya, yaitu dari Calvin Arianto. Selama ini gue main Dota user Mipo pakai touchpad laptop. Kalau dapat mouse ini bakal gue bantai mereka yang selama ini hina-hina gue. Hahaha. Tapi emang gimana ya, main Mipo masa pakai touchpad laptop. Jadi selamat, mouse gaming ini berhak buat kamu miliki. Dan satu lagi buat kalian yang selama ini komplain bilang kalau saya tuh disponsori sama Lenovo, soalnya review Lenovo-nya selalu bagus. Kita akan buktikan itu salah. Kita akan berikan satu buah giveaway lagi. Coba sini barangnya. Nah, giveaway kali ini adalah headset gaming dari MSI. Buat kalian yang pengen punya kesempatan buat menangin headset satu ini, silakan follow Instagram kita, dan untuk cara mengikutinya tetap sama. Kalian tinggal tunggu saja postingan kita di Instagram hari Kamis jam 12 siang. Cara dan ketentuannya sama dengan giveaway kemarin, jadi silakan ditunggu. Sekian video kali ini, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel kami lebih berkembang. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi, juga silakan tinggalkan di kolom komentar. Semua link sosial media kita ada di deskripsi, bisa kalian cek dan follow. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat buat pemenang giveaway kali ini. Ditunggu hadiahnya sampai ke rumah kalian. Dan saya Christopher, see you in the next video. Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Caranya mudah, cukup kumpulkan kupon pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan hadiah utama, Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.